Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Baik, sekarang kita akan gunakan 3 perangkat, yaitu sensor suhu kelembaban DHT untuk memantau suhu dari kandang ayamnya, kemudian relay untuk mengontrol lampu dari kandang ayam sehingga ketika lampu menyala suhunya bisa naik, kemudian relay lagi untuk mengontrol fan dari kandang ayam sehingga ketika suhunya terlalu tinggi, maka fan-nya akan menyala untuk menurunkan suhu. Jadi lampu ini untuk menaikkan suhu, relay ini yang kedua untuk fan menurunkan suhu, dan suhunya dideteksi oleh DHT11 seperti itu. Nah, langkah pertama teman-teman silakan login terlebih dahulu di CoreX-nya menggunakan akun masing-masing. Kemudian kita akan masuk ke menu atur proyek. Di sini kita perlu membuat proyek baru. Klik di sini buat proyek baru. Teman-teman masukkan nama proyeknya di sana, di mana di nama proyek ini kita buat sesuai dengan nama proyek masing-masing, kandang ayam misalnya seperti itu. Dan status proyeknya buat sebagai public, deskripsi proyeknya teman-teman opsional bisa dikosongkan, kategorinya pun opsional, teman-teman bisa diisi apapun. Ikonnya silakan isi dari icon yang sudah ada di sini. Scroll ke bawah, teman-teman klik tombol buat proyek. Jika sudah, nanti akan muncul satu buah proyek, listnya seperti ini berwarna hijau. Dan jika teman-teman klik di bagian detail, di sana ada kolaborator dan pengguna. Untuk kolaborator dan pengguna, biarkan saja terlebih dahulu dikosongkan. Oke, kita beralih sekarang ke proyek kamu. Kemudian teman-teman masuk ke example. Di sini adalah nama proyeknya. Tentu saja jika teman-teman nama proyeknya kandang ayam, misalnya, maka yang tampil di situ bukan example, tapi kandang ayam. Kita perlu membuat page baru terlebih dahulu. Teman-teman pastikan sudah mendapatkan out project di sana. Out project ini akan berbeda-beda satu sama lain. Dan jika teman-teman lihat di sana proyeknya, token proyeknya itu masih 0. Dan teman-teman silakan masukkan token proyek minimal 500. Caranya dengan klik
tombol tambah token proyek, masukkan nilai token proyek yang ingin dimasukkan ke proyeknya. Kemudian tambah token proyek. Seperti itu. Dan di sini ada proyek kamu. Teman-teman bisa klik, inilah proyek kita nantinya yang akan tampil. Hasil proyek kita akan tampil di sini. Ini teman-teman bisa share ke pengguna atau ke petani atau ke peternak. Dalam hal ini peternak kandang ayam. Seperti itu. Dan kita akan membuat halaman baru. Jika teman-teman halamannya masih kosong itu wajar. Di sini saya sudah banyak halaman karena sudah banyak membuat halaman sebelumnya. Jika halaman teman-teman masih baru, maka akan kosong. Klik di tombol tambah halaman baru. Di sini judul halamannya teman-teman bebas. Saya akan gunakan kandang ayam. Seperti itu. Deskripsinya bisa dikosongkan. Urutan posisi halamannya bisa 1 atau berapapun. Untuk ikonnya, saya akan gunakan mungkin gambar naga seperti ini. Teman-teman boleh gambar apapun ya, klik tambah halaman. Kemudian jika sudah ditambah halaman ini, teman-teman scroll nanti akan ada kandang ayam di sana. Kemudian klik widgetnya untuk kandang ayam. Seperti itu. Dan teman-teman nanti tambahkan widget baru. Klik di sini tambah widget untuk menampilkan suhu dari kandang ayamnya. Seperti itu. Jenis widgetnya bisa kotak, klik tambah widget. Kita hanya akan menampilkan kandang ayamnya saja suhunya di sini. Nanti secara otomatis ketika naik suhunya akan menyala fan-nya, ketika turun suhunya akan menyala lampunya. Urutan prioritasnya 1. Untuk ukuran widgetnya teman-teman bebas berapapun size-nya ya. Untuk bucket-nya kita bisa berikan nama suhu. Bucket ini adalah tempat kita menyimpan data. Teman-teman tentukan ingin menyimpan datanya di bucket apa. Seperti itu. Satuan unitnya berarti Celsius. Kemudian warnanya silakan teman-teman bisa pilih apapun untuk warnanya. Untuk ikonnya mungkin kita akan gunakan temperatur seperti ini. Dan langsung klik buat widget. Maka kita sudah punya satu widget baru di sini untuk menampilkan suhu. Jika teman-teman refresh untuk projectnya, lalu di sini ada kandang ayam, dan teman-teman bisa lihat di sana sudah ada widgetnya. Nantinya data dari Celsius, data dari suhu kandang ayam akan tampil di sini untuk suhunya. Seperti itu. Oke, kita sudah siap dengan widgetnya dan kita sudah siap dengan projectnya, maka kita akan beralih ke pembuatan alatnya. Kita mulai untuk pada programnya. Silakan teman-teman buka Arduino IDE, kemudian masuk menu File, Example, dan masuk ke CoreX di sana, example-nya. Pilih ekspresif, kemudian teman-teman pilih Send DHT, karena kita akan mengirimkan data dari sensor DHT. Nanti akan tampil pada program seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Pertama, dari pin DHT-nya. Jika teman-teman menggunakan modul DHT dari CoreX seperti ini, maka pin DHT-nya itu adalah di pin nomor D4. Jadi teman-teman ganti untuk pin DHT ini menjadi D4. Seperti itu. Untuk di komentarnya pun jika memang diperlukan, teman-teman bisa ganti. Selanjutnya untuk out token-nya, kita ambil dari sini, out project, teman-teman copy, kemudian paste di sini. Dan untuk device ID-nya, teman-teman masuk kembali, klik untuk melihat daftar perangkat. Jadi teman-teman masuk dulu ke sini ke project-nya, nanti klik untuk daftar perangkat. Perangkat-perangkat yang akan kita hubungkan ke CoreX harus didaftarkan terlebih dahulu. Teman-teman klik tambah device baru. Kemudian ketika sudah mendapat device ID, teman-teman copy dan masukkan ke dalam sini. Seperti itu. Kemudian SSID-nya tentu saja sesuaikan dengan SSID masing-masing ya. Password terserah teman-teman tentukan masing-masing. Di sini di bagian send kita cukup baca temperatur saja. Kita tidak akan membaca kelembaban. Jadi hapus untuk kelembabannya. Bagian if juga ini kita hapus. Nah, untuk mengirimkan data ke CoreX yaitu dengan menggunakan perintah send seperti ini. Dan untuk kelembaban kita tidak akan kirim datanya, sehingga cukup seperti ini saja. Yang di-send adalah ke topik suhu atau ke bucket suhu. Nama bucketnya adalah suhu, kemudian yang akan dikirim adalah data temperatur. Seperti ini untuk mengirimkan data temperaturnya, sehingga kita coba upload. Untuk uploadnya teman-teman pilih dulu di sini, select other boards and port, kemudian di sini pilih Wemos D1R2 Mini,
pilih USB, oke, baru teman-teman upload. Dan nanti data dari suhunya akan tampil di sini, sekian derajat Celcius, seperti itu. Kita tunggu sampai proses kompilasinya selesai. Proses upload sudah selesai, teman-teman bisa melihat di sini, maka suhunya akan tampil secara real time di CoreX. Dan jika teman-teman masuk ke menu di samping ini, kemudian klik status, maka kita bisa mengetahui device ID tadi statusnya sekarang adalah online. Seperti itu. Kita kembali lagi ke kandang ayam, datanya ditampilkan secara real time. Kita sudah berhasil mengirimkan data untuk suhunya. Kita lanjutkan. Sekarang kita perlu menambahkan device ID baru agar kita tahu apakah statusnya online atau offline, walaupun tidak akan tertampilkan di widget seperti itu. Oke, pertama teman-teman perlu klik tambah device baru di sini, dan nantinya setiap device-nya menggunakan device ID yang berbeda-beda. Karena satu device tidak boleh menggunakan device ID yang sama. Jadi harus berbeda. Oleh karena itu kita perlu menambah device baru. Oke, kemudian kita masukkan di sini device ID-nya. Kemudian untuk out token-nya sama ya, kita kembali ke sini untuk melihat out token-nya. Dan nanti kita akan melakukan copy paste dari out project-nya atau out token-nya ke kode program kita. Jadi kita copy untuk out project ini dan kita masukkan ke out token kita di sini seperti itu. Untuk SSID-nya sama seperti sebelumnya, sesuaikan dengan WiFi masing-masing. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan hapus di bagian receive-nya, karena di sini kita akan mengontrol relay, di mana relay itu untuk pin-nya yang digunakan adalah di pin D5. Oleh karena itu di setup-nya kita perlu melakukan pin mode pin D5 sebagai output. Seperti itu. Lalu di receive-nya kita akan gunakan pengkondisian. Jika bucket-nya sama dengan suhu, maka kita lakukan pengecekan apakah datanya ini, data suhunya ini lebih dari sekian derajat Celcius atau kurang dari sekian derajat Celcius. Nah, untuk saat ini kita akan membuat lampu dulu, sehingga ketika suhunya rendah, dia akan menaikkan suhunya. Katakanlah suhu idealnya ada di suhu yaitu 34 derajat Celcius, suhu idealnya seperti ini katakanlah. Ini adalah suhu ideal. Maka kita bisa membuat pengkondisian di mana di sini kita buat tipe datanya float, atau teman-teman bisa integer pun tidak masalah. Di mana untuk integer ini kita akan simpan untuk variabel suhu diambil dari data yang akan diambil, kemudian dot to integer. Kita akan konversi ke integer untuk data yang diambil karena datanya ini tipenya string. Lalu dikonversi menjadi integer dengan to integer ini. Seperti itu. Di sini kita akan gunakan pengkondisian lagi jika suhu kurang dari 30 atau lebih tepatnya 34 di sini. Suhu idealnya 34. Jika suhunya kurang dari 34, maka digital write pin nomor D5 high, dia akan menyala, lampunya akan menyala. Lampu menyala, seperti itu. Tapi kalau suhunya tidak kurang dari 34, maka lampunya mati. Digital write D5 low. Seperti itu. Oke, kita upload untuk kode programnya dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Baik, proses upload sudah selesai. Jika teman-teman lihat di sana relaynya menyala, di mana relay ini menyala karena suhunya seharusnya di bawah 34 dia baru menyala. Di sini suhunya 33,9. 33,9 ini adalah suhu di bawah 34. Seperti itu, sehingga dia akan menyala relaynya. Tapi nanti ketika suhunya naik, relaynya akan mati. Jadi seperti itu untuk lampu. Selanjutnya kita akan buat untuk fan-nya. Sekarang kita akan mengontrol untuk nyala fan atau kipasnya.
Seperti biasa, sama seperti sebelumnya, teman-teman masuk ke File, kemudian Examples, kemudian pilih di Core X, pilih Expressive, dan pilih Receive. Sama seperti sebelumnya. Bahkan kode programnya sama, hanya dibedakan nilai suhu saja nanti pengkondisian. Untuk auto tokennya silakan teman-teman masukkan, kemudian device ID-nya, teman-teman perlu menambahkan device ID baru, karena kan 3 device totalnya. Silakan teman-teman copy untuk device ID-nya, masukkan ke dalam kode program kita, seperti itu. Untuk SSID-nya pun teman-teman sesuaikan nama WiFi yang digunakan ya, termasuk passwordnya, seperti itu. Kemudian di bagian receive, sama seperti sebelumnya, kita siapkan tipe data integer dengan datanya suhu, di mana data ini akan kita konversi ke to integer, seperti itu. Kemudian kita akan buat pengkondisian if jika suhunya di sini saat suhunya lebih dari sekian derajat Celcius, maka fan-nya akan menyala. Katakanlah tadi suhu idealnya adalah 34. Di sini jika suhunya lebih dari 35, maka fan-nya akan menyala. Jika suhunya di atas 35 seperti itu, maka fan-nya akan menyala. Dan tentu saja kita perlu lakukan pin mode terlebih dahulu. Untuk relay ada di pin D5 sebagai output, seperti itu. Kemudian di sini kita gunakan digital write pin D5 high atau menyala, sehingga fan-nya akan menyala. Else digital write lagi, seperti itu. Pin D5 low, fan-nya akan mati. Oke, seperti itu, dan kita upload kode programnya. Pastikan teman-teman tidak ada error untuk kode programnya. Dengan begitu, saat suhunya di atas 35, maka fan akan menyala untuk yang relay fan. Kemudian jika suhunya di bawah 34, maka fan atau lampu akan menyala, yaitu di relay lampu. Dengan begitu, suhunya akan stabil di 34 sampai dengan 35 derajat Celcius, suhu kandang ayamnya. Dan suhunya dibaca menggunakan DHT11. Yang suhunya bisa kita pantau secara real time. Dan di sini ada yang kurang sebenarnya teman-teman, perlu pengkondisian if untuk bucketnya. Kita tunggu dulu sampai proses uploadnya selesai ya. Oke, proses upload ke boardnya sudah berhasil. Kita tambahkan dulu tadi untuk pengkondisian if-nya, di mana bucket sama dengan suhu. Jika bucketnya adalah suhu, maka cek datanya itu lebih dari 35 atau tidak. Oke, seperti itu. Kita coba upload kembali dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Proses upload sudah selesai dan kita sudah bisa mengontrol untuk fan serta mengontrol untuk lampunya berdasarkan suhu.